Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perkalian pada pecahan desimal. Nah, Ananda silakan buka buku paketnya halaman 30 di contoh soal 22. Nah, kita akan coba menjelaskan cara penyelesaian dari perkalian dua pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh soal, hitunglah nilai dari 2,5 dikali 0,3. Nah, ini kedua-duanya merupakan pecahan desimal. Nah, ada 3 cara penyelesaian, 1, 2, 3. Ada 3 cara penyelesaian untuk memperoleh hasil dari operasi hitung ini. Cara yang pertama yaitu kedua desimal diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, berarti kedua-duanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini yang pertama adalah 2,5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, Ananda sudah tahu ya bagaimana caranya mengubah desimal ke pecahan biasa. Bunda ulang, caranya itu kuncinya itu terletak pada letak koma. Nah, jadi Ananda silakan lihat setelah koma itu jumlah angkanya ada berapa. Kalau misalnya ada 1 angka, maka bilangan tersebut dijadikan per 10. Kalau ternyata di belakang koma ada 2 angka, berarti dijadikan per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, dijadikan per 1000 dan seterusnya. Itu berlaku kelipatan. Nah, dikarenakan 2,5 ini hanya 1 angka di belakang koma, maka ini dijadikan per 10. 2,5 sama dengan 25 per 10. 25 ya, bukan 2,5 per 10. Komanya kita langsung hilangkan. Pecahan yang kedua 0,3. 0,3 sebetulnya di sini hanya 1 angka di belakang koma. Tapi kalau di buku ini dijadikan per 100 ya. Tapi ini tidak apa-apa, tidak salah. Ini juga betul ya. Jadi 0,3 itu sama dengan 30 per 100. Nah, setelah itu kemudian kita kalikan. Setelah diubah ke pecahan biasa, kita kalikan. 25 dikali 30 itu menghasilkan 750. Dan 10 dikali 100 menghasilkan 1000. Nah, ini diubah kembali menjadi pecahan desimal. Nah, 750 per 1000, kalau misalnya di belakang angka terakhir pada pembilang itu ada angka 0, ini bisa dihilangkan, coret saja nolnya. Kalau yang atas dicoret, berarti yang bawah pun sama dicoret. Maka sama dengan 75 per 100. Nah, dari 75 per 100 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Karena di sininya per 100, berarti letak angka di belakang koma harus 2 angka. Maka jadilah 0,75. Nah, itu adalah cara yang pertama. Jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Cara yang kedua yaitu dengan dikalikan menggunakan cara bersusun. Nah, ini juga bisa kita lakukan, cukup mudah juga. Cara perkaliannya pada dasarnya sama seperti Ananda mengalikan bilangan-bilangan lainnya yang bukan desimal, ya, bilangan bulat. Tapi yang harus kita perhatikan pada saat mengalikan bilangan desimal, letak koma harus sejajar. Yang atas dengan yang bawah itu harus sejajar. Nah, 2,5 dikali 0,3. Kita lihat ya, 5 lurus dengan 3, komanya juga lurus, 2 juga lurus dengan 0. Cara mengalikannya sama. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita simpan 5-nya di sini, simpan 1-nya di luar. 3 dikali 2, 6. Ditambahkan 1 menjadi 7. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. Nah, ingat ya, posisinya ini puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Dijumlahkan 5, 7, di sini ada 0. Nah, kenapa komanya di sini tidak jadi 7,5 misalnya? Nah, kuncinya lihat jumlah angka di belakang koma. Di sini di belakang koma ada 1 angka. Dan di 0,3 pun di belakang komanya ada 1 angka. Kita hitung jumlah angkanya 1, 2. Berarti letak komanya di belakang angka itu harus ada 2 angka. Maka jadilah 0,75. Sampai di sini dulu ya. Cara ketiga di video selanjutnya. Ya, ini cara penyelesaian yang ketiga tentang perkalian pada pecahan desimal. Nah,
soalnya masih sama ya, 2,5 dikali 0,3. Nah, kalau cara ketiga, caranya adalah kita hilangkan dulu komanya, kita abaikan dulu tanda komanya, dan angka nolnya pun kita abaikan dulu. Jadi ini komanya diabaikan, bilangan nolnya juga kita hilangkan dulu. Jadi kita fokus ke bilangan 2, 5, dan 3. Nah, langsung saja kita kalikan 25 dikali 3. Hasilnya 75. Nah, setelah itu kita perhatikan, lagi-lagi kita harus hitung jumlah angka yang terdapat di belakang koma. 2,5 ya masih angka yang ini ya, masih bilangan yang soal tadi. Belakang koma ada 1 angka. Yang ini pun sama, belakang komanya ada 1 angka. Jadi jika dijumlah ada 2 angka di belakang koma. Makanya kita tulis 0,75. Nah, ini di belakang koma ada 2 angka. Contoh lain, nih Bunda punya soal. Ya. Oke, terlihat ya, jelas ya. Nah, misalnya contoh soalnya 0,003. Nah, ini lebih banyak nih jumlah angka di belakang komanya. Dikali 1,2. Nah, caranya ngeblur. Caranya kita ambil bilangan ini, bilangan 3 dan 1, 2. 12. Nah, komanya kita hiraukan dulu, kita abaikan dulu. Jadi kita fokus ke bilangan 3 dan 12. 3 dikali 12 hasilnya 36. Nah, setelah itu kita tulis sebagai isinya, 36-nya kita tulis di belakang dulu. Ya. Setelah itu kita hitung. Nih, ada berapa angka yang terletak di belakang koma. Mulai dari pecahan yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti harus ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Ini baru 2 angka. Wah, berarti ada dua angka lagi yang harus kita tambahkan. Tambahkan saja dengan angka 0 di depannya. 0, 0. Baru letakkan tanda koma. Dan tambahkan lagi angka 0. Jadi, hasil dari 0,003 dikali 1,2 sama dengan 0,0036. Ya, ini untuk video berikutnya. Bunda punya beberapa contoh soal tentang perkalian pecahan desimal dan persen. Nah, ada yang baru lagi, desimal dan persen. Nah, kita lihat satu persatu. Nomor 1, tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ingat ya, yang ditanyakannya dalam bentuk pecahan biasa. Berarti nanti hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan biasa. Soalnya ini, 2,5 dikali 1/4. Nah, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, karena di sini hanya ada 1 pecahan yang dalam bentuk pecahan biasa, berarti kita hanya merubah 2,5-nya saja. Kita ubah 2,5 ini ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Ya, 2,5 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa itu sama dengan 25/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Jadinya per 10. Nah, setelah itu kita kalikan. 25 dikali 1 sama dengan 25. 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, ini sudah selesai ya sebetulnya. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita sederhanakan. 25 bisa dibagi angka yang sama dengan 40. 25 dibagi 5, 40 pun sama dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Maka jadilah isinya 5/8. Oke, ini contoh soal yang kedua. Tentukan dalam bentuk desimal. Nah, ini ada persen dan ada pecahan biasa.
10% dikali 1/2 sama dengan titik-titik. Ditanyakannya dalam bentuk desimal. Berarti kedua-duanya kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Caranya mudah. 10/100 kalau diubah ke dalam bentuk desimal, itu tinggal dilihat saja ya. Nah ini kan 10/100 itu bisa disederhanakan lagi. 10 dibagi 10, 100 dibagi 10. Kita coret saja nolnya 1, atas 1, bawah juga 1. Jadinya 1/10. 1/10 kalau diubah ke desimal jadinya 0,1. Ya, karena di sininya per 10 itu menunjukkan bahwa angka di belakang koma hanya ada satu angka, maka jadilah 0,1. Yang 1/2, 1/2 juga kita ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya yang paling mudah itu dengan menggunakan teknik bagi kurung. 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2. Caranya 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Jadi kita tambahkan dengan angka 0. Nah, kalau di sini kita tambahkan 0, berarti di atas juga tambahkan 0, 10 dibagi 2, 5. Tulis di atas. 5 dikali 2, 10. Dikurangi maka akan habis. Nah, makanya 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, setelah keduanya diubah ke dalam bentuk pecahan pecahan desimal, selanjutnya kita kalikan 0,1 dikali 0,5. Caranya masih ingat kan? Kita hilangkan dulu yang nolnya. 5 dikali 1 itu 5. Kita lihat belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Kita tambahkan 0. Depannya juga sama 0,05. Soal yang terakhir, ketiga, tentukan dalam bentuk desimal. Nah, berarti ini seluruhnya harus diubah ke dalam bentuk desimal. Ini sudah desimal, berarti hanya 20% yang diubah ke dalam bentuk desimal. Mudah ya. 20% itu sama dengan 20/100. Kita bisa sederhanakan, coret nolnya 1, coret nolnya 1. Jadi 2/10 sama dengan 0,2. 0,2 dikali 1,2 sama dengan 0,24.